Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurhasana dengan NIM 211042105 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyusun sel dari tumbuhan dan fungsinya. Sel tumbuhan tersusun atas beberapa organel yang dibungkus oleh suatu lapisan atau membran. Penyusun dari sel tumbuhan diantaranya, yang pertama ada dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan luar yang dimiliki oleh tumbuhan, tersusun atas polisakarida berupa selulosa, lektin, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel berfungsi bagi sel tumbuhan agar bentuk sel tetap terjaga sebagai pelindung serta sebagai jalur transportasi. Karena dinding sel ini jugalah yang membuat sel tumbuhan kaku dari sel hewan. Yang kedua, nukleus. Nukleus merupakan organel pusat yang fungsinya mengatur keseluruhan aktivitas sel serta menyimpan informasi genetik DNA. Di dalam nukleus juga terdapat nukleolus dan RNA untuk menyusun ribosom. Yang ketiga, ribosom. Ribosom merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA ribosom yang disintesis oleh nukleolus. Ribosom terdiri atas dua unit yang tidak memiliki membran, yaitu unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Ribosom ada yang tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di dinding retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi dalam mesintesis protein. Yang keempat, mikrobodi. Mikrobodi merupakan organel kecil berbentuk bulat, selapis membran, berfungsi dalam proses fotorespirasi serta konversi asam lemak atau peroksisom. Yang kelima, ada plastida. Plastida merupakan organel yang dilapisi oleh dua membran atau bermembran rangkap, sebagian besar berpigmen. Plastida hanya ada pada tumbuhan. Plastida dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada kloroplas, merupakan plastida yang mengandung klorofil, berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang kedua ada kromoplas, merupakan plastida yang mengandung pigmen non-sintetik seperti merah, oranye, dan kuning. Kromoplas berkaitan dengan morfologi warna buah, warna bunga, daun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada leukoplas, merupakan plastida yang tidak ada pigmen atau warna. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan seperti protein, minyak, dan karbohidrat. Biasanya terdapat pada organ penyimpanan makanan cadangan seperti biji dan umbi. Yang keenam, ada vakuola sentral. Vakuola sentral merupakan organel yang dilapisi oleh selapis membran, berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama metabolit primer, netralisir senyawa toksik, menyimpan pigmen, daur ulang molekul. Vakuola sentral juga berperan utama sebagai penghasil gaya yang berkaitan dengan bentuk sel. Yang ketujuh, ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang dilapisi oleh dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Dikenali dengan adanya struktur kristai, berfungsi dalam proses respirasi sel yang menghasilkan ATP serta proses metabolisme yang menghasilkan asam amino, vitamin kofaktor, asam lemak, dan programid sel DIT. Yang kedelapan ada retikulum endoplasma, merupakan organel berupa sistem membran terhubung dengan nukleus, terdiri atas dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus yang memiliki fungsi berbeda. Retikulum endoplasma kasar berfungsi dalam proses sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lipid. Yang kesembilan ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan organel yang mirip dengan retikulum endoplasma dan memiliki hubungan yang erat dengan retikulum endoplasma. Berfungsi sebagai tempat pusat pemaketan, menghasilkan suatu gelembung vesikel. Yang ke-10, sitoskeleton, merupakan molekul yang berfungsi sebagai rangka bagi sel serta alat transportasi senyawa maupun organel. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.